Selamat hari Minggu, anak-anak kelas kecil yang ada di rumah. Selamat bertemu kembali pada pagi hari ini. Jadi pada hari ini Miss Sumbaya akan memimpin ibadah kita. Bagaimana anak-anak sekolah minggu? Semuanya sudah pada mandi kan? Sudah pada sarapan? Dan tentunya semua sudah siap-siap duduk yang manis untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita akan bernyanyi, yaitu lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Mari tepuk tangan anak-anak semua. Kita akan bernyanyi Hari Ini Harinya Tuhan. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Hari ini, hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita angkat pujian sekali lagi ya. Kita nyanyi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita memulai ibadah ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Bapa kami yang di surga, puji dan syukur ya Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu, karena kembali kami, anak-anak sekolah minggu kelas kecil, dapat mengikuti ibadah pada pagi hari ini di rumah kami masing-masing. Tuhan bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengikuti ibadah ini, mendengarkan cerita. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan beri mereka kesembuhan, supaya pada minggu akan datang kembali mereka dapat mengikuti ibadah dengan baik. Dengar Tuhan doa kami ini, dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Mari kita angkat pujian. Dengan bergembira kita akan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Kita akan mendengarkan cerita, kita akan bernyanyi Roh Kudus yang manis. Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan?
Yuk kita duduk yang manis, kita buka telinga dan hati kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita akan berdoa karena kita akan mulai mendengarkan firman. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami akan mendengarkan firman ya Bapa. Kiranya Tuhan tolonglah kami supaya kami dapat dengan tekun mendengarkan firman-Mu dan boleh mengerti akan firman-Mu. Dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Jadi anak-anak sekolah minggu kelas kecil, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Misumbaya akan bercerita yang ayatnya diambil dari 1 Samuel 1 ayat yang ke-1 sampai yang ke-20. Jadi judulnya adalah Allah menjawab doa Hana untuk anak. Misumbaya mau tanya, anak-anak sekolah minggu yang di rumah punya ayah kan? Punya ibu kan? Sayang kan anak-anak sekolah minggu kepada ayah dan ibu? Dan pasti ada juga yang mempunyai abang, ada juga yang mempunyai kakak, dan ada juga yang mempunyai adik-adik. Jadi anak-anak sekolah minggu mempunyai keluarga, ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada abang, dan ada adik-adik. Jadi seperti gambar yang Misumbaya buat ini. Ini adalah gambar ayah, gambar ibu, dan ini adalah gambar anak-anaknya. Jadi ini adalah gambar sebuah keluarga. Lihat kan anak-anak semua? Iya. Jadi Misumbaya mau cerita. Jadi di suatu kota, nama kotanya adalah Kota Rama. Kota apa? Kota Rama. Tinggallah sebuah keluarga. Ayahnya bernama Elkana. Siapa? Elkana. Jadi bapak Elkana ini mempunyai 2 orang istri. Yang pertama bernama Penina dan yang kedua bernama Hana. Siapa tadi? Penina dan Hana. Jadi anak-anak sekolah minggu, istri bapak ini yang bernama Penina mempunyai beberapa orang anak. Dia punya anak. Tetapi yang kedua, istrinya yang bernama Hana tidak mempunyai anak, belum mempunyai anak. Jadi Hana ini merasa sangat sedih. Anak-anak ya, merasa sangat sedih karena selalu ibu Penina selalu mengolok-olok dia karena ibu Hana belum mempunyai anak. Jadi ibu Hana sering merasa sakit hati. Jadi setiap tahun anak-anak semua, bapak Elkana ini beribadah kepada Tuhan. Jadi mereka pergi ke rumah Tuhan untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, mempersembahkan sebuah persembahan. Jadi bapak Elkana ini membawa istrinya Penina, anak-anaknya dan juga Hana untuk mempersembahkan persembahan ke rumah Tuhan. Nama rumah Tuhan yaitu ada di Silo. Jadi begitu sampai di Silo, mereka mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Setelah itu mereka makan dan minum. Tetapi Hana tetap sangat sedih karena Penina masih tetap mengolok-olok dia. Kemudian bapak Elkana menghibur Hana dengan memberikan makanan dan minuman. Tetapi Hana diam saja anak-anak. Kemudian dia ingat, siapakah yang bisa menghiburku? Kemudian dia ingat kepada Tuhan. Kemudian Hana ini masuklah ke rumah Tuhan. Ini kita lihat ya. Inilah rumahnya. Ini kita bisa buka pintunya. Ini bisa kita buka pintunya. Kemudian kita lihatlah si Hana masuk dia ke dalam. Masuk dia ke dalam. Ini anak-anak bisa lihat. Inilah si Hana. Kemudian
Dia berdoa kepada Tuhan, dia berdoa dengan tekun, dia berdoa lama sekali. Dan dia sampai menangis. Coba lihat, dia keluar air matanya. Dia berdoa di dalam rumah Tuhan ini. Dia berdoa di sini. Kita biarkan dia masuk ke dalam ya. Dia berdoa. Dia berdoa lama sekali. Apa yang didoakannya anak-anak? Dia berdoa, Tuhan berikanlah aku anak. Dan kalau Engkau memberikan aku anak, aku akan mempersembahkan anakku itu kepadamu. Itulah doanya. Jadi kalau Tuhan memberikan dia nanti anak, anaknya itu akan dipersembahkannya kepada Tuhan. Jadi di rumah Tuhan itu ada seorang imam, namanya Imam Eli. Inilah dia, Imam Eli. Imam Eli kan dia lihat kenapa si Hana ini berdoa lama sekali. Jadi hanya mulutnya jokomat kamit, kemudian dia sambil menangis. Kemudian Bapak Imam Eli ini bertanyalah kepada Hana, Ibu, kenapa engkau menangis? Kemudian si Hana bilang, Bapak, aku berdoa kepada Tuhan, aku meminta anak kepada Tuhan, dan kalau Tuhan memberikan aku anak, aku akan mempersembahkannya kepada Tuhan. Kemudian Imam Eli berkata, pulanglah ibu, dan Tuhan akan mengabulkan permintaanmu. Senang sekali Hana kan? Senang sekali. Kemudian dia mengajak suaminya Elkana dan mengajak Penina dan anak-anak pulang ke rumah karena dia senang sekali. Dan Tuhan mengabulkan doanya. Dan Tuhan memberikan dia seorang anak. Itulah adik-adik cerita kita, yaitu Allah menjawab doa Hana untuk anak. Jadi seperti kita tahu tadi, Elkana memberikan persembahan bersama keluarganya di Silo, dan anak-anak di rumah juga dapat memberikan persembahan kepada Tuhan, yaitu dengan cara seperti apa? Dengan cara pergi ke sekolah minggu. Kalau kita tidak bisa beribadah ke sekolah minggu, kita mengikuti ibadah dari rumah. Kemudian dengan membaca firman Tuhan, dengan bernyanyi, memberikan pujian, dan berdoa. Jadi seperti Ibu Hana tadi, maka doa anak-anak semua akan dikabulkan oleh Tuhan. Apa doanya anak-anak? Supaya pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kita kembali dapat beribadah di sekolah minggu dan kita diberikan kesehatan oleh Tuhan. Jadi jangan lupa untuk aktivitas kita pada hari ini, yaitu ayat hafalan 1 Samuel 12 ayat 20c. Beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Sekolah minggu, jangan lupa memvideokan ayat hafalan tadi ya. Kemudian ada satu lagi untuk menggambar keluarga. Jadi nanti anak-anak boleh ambil kertas putih atau buku gambarnya, digambarlah ayah, digambarlah ibu buat anak-anaknya. Boleh gambarnya, suka hatimu bagaimana ya gambarnya. Penting ada gambar keluarga, boleh diwarnai. Kemudian difotokan, itu aktivitasnya. Yang kedua ya. Oke. Jadi sekarang kita akan tutup firman Tuhan kita ini. Kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh seorang teman kita, yaitu Deva. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu. Berkati juga anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, agar tetap berdoa dan hanya meminta kepada Tuhan. Dan berkati juga lah ya Tuhan, guru-guru sekolah minggu kami yang selalu mengajari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Saatnya kita mengumpulkan persembahan. Anak-anak siapkan persembahannya. Kita akan mengumpulkan persembahan sambil kita bernyanyi, beri syukur, beri syukur. Kasihnya Yesus jadi milikmu.
kita akan selesai ibadah pada hari ini. Mari kita sama-sama lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. O Yesus hasomani, O Yesus hasomani, hanami hagani, pasada ubur nami asetorang ganuk, senggoi dalanon nami, salakana torsa, dopham hasoman nami, torang age huja. Amin.